Halo guys, welcome to Next Generation Online Service. Oke guys, apa kabar kalian? Saya senang sekali saya bisa melihat teman-teman, saya bisa berjumpa dengan kalian meskipun secara online, meskipun kita tidak bertatapan muka, tapi saya percaya kalian dalam lindungan Tuhan, kalian dalam pemeliharaan Tuhan, dan saya percaya kalian sehat senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Oke guys, hari ini aku mau bahas tentang sesuatu tema yang membuat kita, saya yakin dan percaya iman kita pasti makin bertumbuh. Amin. Saya punya tema itu pemuda yang berakar di dalam Kristus. Oke, pemuda yang berakar Kristus melalui apa? Melalui urapan Roh Kudus. Saya percaya teman-teman juga sudah percaya Yesus pasti sudah menerima Roh Kudus. Karena apa? Kita baru saja memperingati kenaikan Yesus Kristus beberapa minggu yang lalu. Dan saya percaya rohnya sudah dicurahkan bagi kita. Dan kita sudah menerima itu. Dan kalau kita sudah menerima itu, maka kita harus mengimpartasikan Roh Kudus itu dalam melalui perbuatan kita hari lepas hari sebagai orang muda. Oke guys, di dalam pembacaan kita nanti, saya punya ayat nanti buat kalian semua. Pencurahan Roh Kudus bukan terjadi ketika di dalam perjanjian baru, tetapi sudah dinubuatkan oleh salah seorang nabi di perjanjian lama, yaitu siapa? Yaitu Nabi Yoel. Di dalam Nabi Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29. Di situ nanti teman-teman baca. Dia akan mencurahkan. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada siapa? Kepada pemuda-pemuda, kepada orang tua, kepada hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, kepada setiap umat di dunia ini. Amin. Jadi guys, kita berbicara tentang roh. Kenapa di dalam ayat itu ada dua generasi? Yang pertama yaitu orang tua dan yang kedua yaitu pemuda. Tapi yang paling ditekankan di situ yaitu pemuda-pemuda. Oke guys, jadi pemuda-pemuda yang sangat berperan penting. Kenapa sih harus pemuda guys? Kenapa sih harus saya yang dipilih? Kenapa sih harus dia yang dipilih? Guys, tahu nggak? Karena ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya masih memiliki status sebagai pemuda. Masih memiliki status pemuda. Mereka dipilih dengan berbagai karakter, berbagai sifat, berbagai latar belakang, berbagai motivasi. Tetapi mereka dipilih untuk apa? Menjalankan amanat agung. Jadi guys, pemuda yang berakar di dalam Kristus melalui urapan Roh Kudus pasti mengerti, pasti tahu arti dalam panggilan dalam hidupnya. Tapi sayang guys, sayang sekali pada akhir-akhir ini, kehidupan zaman saat ini, modern zaman saat ini, banyak pemuda-pemuda yang mengenal Kristus, mereka sudah kehilangan yang namanya jati diri mereka sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Akhir-akhir ini kita lihat bahwa zaman makin maju. Anak-anak Tuhan banyak kehilangan yang namanya mereka punya jati diri itu. Gambar dirinya sudah hilang. Tetapi saya percaya bahwa hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi pemuda yang berakar di dalam Kristus melalui apa? Urapan Roh Kudusnya. Ketika sudah kita diurapi, maka hal yang harus kita lakukan yaitu jalankan amanat agung guys. Nah, setiap pemuda itu, setiap generasi pasti akan berlanjut. Setiap generasi pasti akan berlanjut oleh generasi-generasi itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus saya? Kenapa harus orang muda yang dipilih untuk melanjutkan amanat agung atau menjadi generasi penerus Yesus Kristus? Kenapa?
Mungkin banyak orang muda bertanya, saya masih melakukan tugas saya masih punya kegiatan yaitu tentang kuliah saya masih pengen belajar, saya masih pengen bekerja untuk diri saya masih pengen untuk bekerja untuk keluarga saya masih pengen untuk hidup seenaknya saja. Kenapa harus saya? Akhir-akhir ini banyak pemuda-pemuda yang kehilangan tentang panggilannya. Mereka seakan-akan tidak mengerti ke depannya harus berbuat apa. Mereka hilang harapan, akhirnya hidup dalam dunia. Dunia menawarkan hal-hal yang enak, tetapi menuju kebinasaan. Tetapi hanya satu yang harus kita percaya. Dia bisa memberikan harapan yang pasti, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin guys. Jadi jangan pernah hilang harapanmu. Karena di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bilang apa? Kita diberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Jadi guys, kamu tidak akan pernah sendirian dan harapan kamu tidak akan pernah hilang karena Yesus sudah mati, sudah bangkit dan dia sudah naik, dan harapan kita bersama Yesus hidup kekekalan. Jadi tugas kita apa? Yaitu apa? Menjalankan amanat agung itu. Pertanyaannya, kenapa harus orang muda yang menjalankan amanat agung guys? Bukan anak kecil, bukan orang tua. Kita adalah pemuda-pemuda pengikut Kristus, penerus Kristus. Kenapa sih harus orang muda? Ada 3 poin yang saya bagikan bagi kalian semua. Kenapa sih harus orang muda? Yang pertama, yaitu pemuda memiliki komunikasi yang efektif. Oh, komunikasi yang efektif seperti apa? Menurut perspektif Tuhan. Berakar di dalam Kristus sesuai dengan urapan Roh Kudus. Yang pertama, kenapa harus pemuda? Karena yang pertama yaitu pemuda memiliki komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi yang efektif di saat ini yang saya maksudkan adalah apa? Memiliki perspektif komunikasi yang benar seperti yang Tuhan mau. Dimanapun kamu berada, kamu menjadi berkat. Dimanapun kamu berada, kamu menjadi teladan bagi mereka. Di keluarga kamu, di komunitas kamu, di tempat nongkrong kamu, di tempat pekerjaan kamu, di sekolah pun kamu harus menjadi berkat bagi mereka. Melalui apa? Perkataan kamu. Kamu hari ini diberkati, kamu hari ini sangat ganteng, kamu hari ini cantik, kamu sudah memperkatakan berkat bagi mereka. Tetapi kalau pemuda yang tidak berakar di dalam Kristus ini mengatakan kutuk bagi mereka, dan pastinya membawa batu sandungan dan kamu tidak akan menjadi berkat. Tetapi kalau kita sudah mengerti berakar dalam Kristus, kita harus menjalankan amanat agung. Melalui apa? Komunitas kita dulu, keluarga kita, tempat nongkrong kita dulu. Kita nggak bisa keluar sedangkan yang di dalam ini masih hancur. Jadi guys, dalam dulu kita benarin melalui apa perkataan kita. Akhir-akhir ini guys, teman-teman mungkin lihat berapa banyak orang yang percaya Yesus Kristus tetapi perkataannya mengutuk. Jangan seperti itu guys. Dan yang kedua, kenapa harus orang muda? Karena yang kedua yaitu punya semangat yang tinggi. Karena kita percaya bahwa ketika Yesus naik, murid-murid dicurahkan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Dan ketika mereka berbahasa roh, mereka punya semangat yang berapi-api untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Di dalam firman Tuhan bukan bilang di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan di seluruh dunia. Sampai hari ini kita mengenal Injil karena mereka punya semangat yang tinggi. Mereka punya semangat yang tinggi untuk mengabarkan Injil. Kalau hari ini kita percaya dengan mulut dan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena mereka punya semangat yang tinggi. Pertanyaan, apakah hari ini kita semangat kendor melayani Tuhan? Kadang-kadang disuruh jadi WL, kadang-kadang disuruh jadi guru sekolah minggu, kadang-kadang disuruh jadi aser. Aduh, saya sibuk. Jangan seperti itu guys. Karena apa? Kita sudah dipilih sejak sebelum kita dijadikan. Tuhan sudah memilih kita. Sebelum kita ditenun di dalam rahim orang tua kita, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan punya panggilan yang terbaik buat saudara.
semangat yang tinggi untuk mengabarkan Injil dimanapun kamu berada. Saya percaya Tuhan akan memakai kamu heran dan luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa seorang muda? Kenapa? Karena orang muda memiliki idealisme yang benar. Idealisme yang benar menurut perspektif Tuhan seperti apa? Minta hikmat Tuhan untuk berbicara kepada kita. Pikiran-pikiran menjadi teladan, menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita mengemukakan sesuatu yang benar. Oh, kamu gak boleh kayak gini, karena ini adalah hukum Tuhan, gak boleh lakukan. Yes, kita harus benar dalam pikiran kita. Kalau kita sudah benar dalam pikiran kita, saya yakin dan percaya kita punya perspektif yang benar, iman yang benar, perkataan, ide yang benar. Maka saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, anak muda yang berakar di dalam Kristus melalui apa? Urapan Roh Kudus. Jadi guys, hari ini saya percaya kita diberkati oleh firman kebenaran Tuhan. Ayo guys, jangan pernah kendor. Ayo semangat maju di dalam Tuhan. Kenapa? Yang pertama yaitu kita punya komunikasi yang benar, komunikasi yang efektif. Perkataanmu membangkitkan, bukan mengutuk atau bikin orang down. No, semangat yang tinggi dan punya pemikiran yang benar sesuai dengan pikiran Kristus. Supaya apa? Hidup kita memuliakan Tuhan. Karena dalam Paulus mengatakan bahwa segenap hatiku, pikiranku aku taruh di dalam Kristus. Ayo guys, kita sebagai anak muda yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Karena apa? Kita sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu harus kita impartasikan dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat. Oke guys, saya yakin dan percaya renungan singkat ini sangat akan memberkati kalian dimanapun kalian berada. Saya berdoa supaya roh Tuhan selalu ada dalam kalian dan melindungi kalian. Sebelum kita berakhir, mari saya berdoa buat kalian semua. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Roh-Mu dalam kehidupan kami sangat besar. Tetapi kami kadang-kadang lemah dalam kedagingan kami Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap sobat Next Generation dimanapun mereka berada di pelosok negeri ini yang menyaksikan tayangan ini, mereka boleh diberkati ya Bapa. Tuhan, biar kiranya Engkau jadikan mereka sebagai penerus-Mu. Mereka memberitakan Injil sesuai dengan apa perkataan, perbuatan mereka ya Bapa. Tuhan, akhir-akhir ini kami lemah, tetapi kami punya Tuhan yang akan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa permohonan hamba-Mu, biarlah kiranya Engkau yang selalu memenangkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.